Gianluigi Donnarumma tidak mau terburu-buru menandatangani perpanjangan kontrak bersama Paris Saint-Germain. Agen yang mewakili Donnarumma mengatakan sang klien baru akan memutuskan masa depannya selepas partai final Liga Champions. Kontrak yang saat ini mengikat Donnarumma di ibu kota Prancis itu bakal habis pada musim panas 2026 mendatang. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kabarnya masuk radar sejumlah tim besar Italia. Inter Milan merupakan salah satu tim yang sangat tertarik meminang Donnarumma. La Beniamata berniat menjadikan Donnarumma suksesor Jan Sommer yang kini telah berusia 36 tahun. Atletico Madrid dikabarkan segera melakukan pertemuan dengan Tottenham Hotspur untuk membahas potensi transfer Cristiano Romero pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Sky Sport, klub ibu kota Spanyol itu hanya memiliki waktu hingga 10 Juni untuk menyelesaikan kesepakatan agar Romero bisa terdaftar dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub. Namun belum diketahui apakah Tottenham bersedia membuka negosiasi. Kendala terbesar dalam rencana ini kemungkinan besar adalah harga. Tottenham dilaporkan mematok bandrol lebih dari 60 juta euro untuk Cristiano Romero. Chelsea mengukir rekor langka usai menjuara UEFA Conference League 2024-2025. Kompetisi kasta ketiga Eropa itu berhasil ditaklukkan oleh Chelsea berkat kemenangan atas Real Betis pada partai final. Klub London Biru itu tak hanya membawa piala dan hadiah uang, melainkan juga menorehkan catatan emas. Chelsea menjadi satu-satunya klub dengan koleksi 4 titel Eropa. Gelar yang dimaksud adalah Liga Champions, Liga Eropa, Piala Winners, dan Conference League. Sementara itu, Chelsea sendiri telah 2 kali menaklukkan Liga Eropa. Ada kejadian yang mencuri perhatian selepas Manchester United tuntaskan tur Asia di Malaysia. Amad Diallo kedapatan mengacungkan jari tengah ke para fans. Dilansir The Sun, hal itu viral di media sosial. Beredar cuplikan para pemain Manchester United yang tinggalkan hotel di Kuala Lumpur setelah jalani laga kontra ASEAN All-Star. Ketika Amad Diallo berjalan, sang winger menoleh ke arah kerumunan fans yang terdengar meneriaki namanya. Namun ia malah mengacungkan jari tengah dengan muka kesal. Bukan cuma itu, ada juga foto Amad Diallo dengan Alejandro Garnacho ketika bersama fans. Kedua pemain itu turut mengacungkan jari tengah. Newcastle United dikabarkan berada dalam posisi kuat untuk merekrut bek tengah Crystal Palace Maguire sebagai salah satu target utama mereka pada bursa transfer musim panas ini. Namun menurut laporan The Telegraph, persaingan untuk merekrut Guehi tidak akan mudah. Chelsea yang juga kembali tampil di Liga Champions dikabarkan tertarik untuk membawa pulang mantan pemain akademi mereka itu. Jika Guehi benar-benar memutuskan hengkang dari Selhurst Park, Newcastle dan Chelsea bakal menjadi dua destinasi paling potensial. Liverpool tengah mengupayakan perekrutan terbesar dalam sejarah mereka dengan mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Bintang muda Jerman itu dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan The Reds. Florian Wirtz akan teken kontrak 5 tahun dan menyandang status sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Tawaran resmi senilai lebih dari 100 juta euro termasuk bonus telah diajukan. Dengan negosiasi antar klub yang terus berlangsung sepanjang pekan, tim Arne Slot tampaknya berada di posisi terdepan untuk mengamankan sang gelandang serang. Zinedine Zidane menegaskan kesiapannya untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis setelah gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Didier Deschamps yang telah melatih tim nasional Prancis sejak Juli 2012 mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatannya setelah Piala Dunia 2026. Deschamps telah membawa Prancis menjuarai Piala Dunia dan UEFA Nation League. Prancis sendiri belum mengumumkan siapa pengganti Deschamps, namun Zidane menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Baru-baru ini dalam sebuah acara, Zidane mengungkapkan keinginannya untuk melatih Prancis. Barcelona secara resmi mengonfirmasi bahwa bintang akademi Roberto Thomas telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut. Pemain muda berbakat itu saat ini menjalani musim ketiganya di La Masia. Ia dianggap sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di kelompok usianya. Meskipun lebih muda dari kebanyakan rekan setim dan lawannya, ia beradaptasi dengan cemerlang. Saat ini pelatih masih memperdebatkan apakah posisi jangka panjangnya akan menjadi penyerang murni atau gelandang kreatif. Namun yang jelas, ia unggul dalam kedua peran itu untuk saat ini. Newcastle United dikabarkan tengah menyusun langkah besar di bursa transfer dengan menjadikan Rodrigo Goes sebagai target utama untuk memimpin lini serang mereka. Menurut laporan Vicahes, klub Liga Inggris itu memandang bintang Real Madrid Rodrigo Goes sebagai sosok ideal untuk memperkuat skuad jelang keikutsertaan mereka di Liga Champions musim depan. The Magpies dikabarkan siap mengajukan tawaran mendekati 80 juta euro untuk mengamankan jasa pemain internasional Brasil itu. Mereka yakin Rodrigo bisa memberikan dimensi baru dalam lini serang mereka.
Juventus dan Newcastle United tengah menjalin hubungan transfer yang kian erat setelah kesepakatan yang melibatkan Lloyd Kelly pada Januari lalu. Kolaborasi ini membuka peluang bisnis lebih lanjut terutama menjelang bursa transfer musim panas. Salah satu target utama Juventus adalah Sandro Tonali. Penampilannya memikat perhatian Bianconeri yang kini ingin membawanya pulang ke Serie A. Menurut laporan Tutto Juve, Juventus tengah menyiapkan tawaran besar untuk meyakinkan Newcastle. Proposal tersebut bisa mencakup pertukaran pemain termasuk Dusan Vlahovic dan Douglas Luiz plus uang tunai. Real Madrid tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dalam membangun skuad mereka menjelang musim depan. Dengan Xabi Alonso yang telah mengambil alih, Los Blancos bekerja keras untuk membawa skuad ke tingkat yang kompetitif. Seperti yang disampaikan awal minggu ini, Real Madrid secara serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Angelo Stiller dari VfB Stuttgart. Kini, Sport mengungkapkan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Stiller. Sang manajer melihatnya memiliki profil yang tepat untuk menjembatani kesenjangan dalam skuad Madrid. Arsenal dikabarkan siap bergerak untuk merekrut striker Ollie Watkins dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini. Football Insider mengklaim bahwa Arsenal siap memanfaatkan situasi Aston Villa yang tak bermain di Liga Champions dan mendekati Ollie Watkins untuk menjadi pengganti Kai Havertz. Meski sempat digeser oleh Unai Emery dengan memainkan Marcus Rashford sebagai penyerang tengah di beberapa kesempatan, Watkins tetap menunjukkan konsistensinya. Meski sudah berusia 29 tahun, Watkins dianggap sebagai pilihan realistis dan berkualitas tinggi. Dikutip dari Sport Bible, Chelsea bisa dikenai sanksi oleh UEFA karena dugaan pelanggaran batas pengeluaran. Chelsea dikabarkan setuju membayar denda dengan mengetatkan pengeluaran. Akan tetapi jika parameter itu dilanggar, mereka bisa dilarang bermain dalam turnamen antar klub Eropa dalam satu musim. Chelsea bisa bermain di Liga Champions pada musim depan. Akan tetapi jika putusan sanksi dari pelanggaran keuangan itu terjadi pada musim depan, maka larangan untuk The Blues bermain di Liga Champions atau turnamen antar klub lain di Eropa bakal berlaku pada musim berikutnya. Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan bintang Villarreal Alex Baena terkait potensi kepindahan di musim panas tahun ini. Menurut laporan Mundo Deportivo, Baena telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Atletico. Sang pemain disebut sudah mantap memilih bergabung ke klub ibu kota tersebut. Negosiasi antara kedua klub terus berlangsung dan Villarreal tidak akan menghalangi kepergiannya. Meski sang pemain memiliki klausul sebesar 55 juta euro, Villarreal diyakini bersedia melepasnya dengan bandrol 45-50 juta euro. Gelandang serang AS Monaco Magnus Aglius dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Liverpool pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Cult Offside, pemain berusia 23 tahun itu bisa hengkang dari Monaco dengan bandrol antara 60 hingga 70 juta euro. Pemain internasional Prancis itu tampil impresif sepanjang musim 2024-2025 dengan torehan 8 gol dan 12 assist di semua kompetisi. Performa gemilang itu membuatnya menjadi salah satu aset terpanas di pasar dan sulit bagi Monaco untuk mempertahankannya. Arsenal dilaporkan telah melakukan pendekatan untuk mendatangkan Leroy Sané pada musim panas ini. Menurut laporan Talksport, pemain asal Jerman itu tersedia secara gratis menyusul akan berakhirnya kontraknya bersama Bayern. Agen Sané juga disebut telah mulai menawarkan kliennya ke sejumlah klub termasuk berasal dari Premier League. Tottenham disebut-sebut sebagai salah satu klub yang tertarik, namun Arsenal bisa jadi memiliki keunggulan tersendiri berkat hubungan masa lalu antara Sané dan manajer mereka, Mikel Arteta. Keduanya pernah bekerja sama di Manchester City ketika Arteta masih menjabat sebagai asisten Pep Guardiola. Bayern Munich mengumumkan pemain baru pertamanya di bursa transfer musim panas ini. Bayern resmi merekrut Jonathan Tah setelah menghabiskan 10 tahun di Bayer Leverkusen. Bek tengah berusia 29 tahun itu digait Bayern secara cuma-cuma menyusul kontraknya dengan Leverkusen yang habis pada 30 Juni. Tah sepakat dikontrak selama 4 tahun alias sampai 2029. Meski demikian, Leverkusen tetap akan mendapatkan bayaran dari kepindahan Tah ini. Pasalnya, Bayern meminta Tah dilepas lebih cepat agar bisa dimainkan di Piala Dunia antar klub 2025. Striker Ipswich Town Liam Delap dikabarkan sudah memutuskan masa depannya. Menurut laporan Talksport, MU harus gigit jari dalam perburuan Delap. Pasalnya, sang striker memilih klub lain sebagai langkah selanjutnya dalam karirnya. Menurut laporan tersebut, ada alasan kuat di balik penolakan Delap terhadap MU. Salah satu faktor utamanya adalah ketiadaan kompetisi Eropa di MU musim depan. Menurut laporan yang sama, Delap sudah menemukan klub baru. Ia dikabarkan memantapkan hati untuk bergabung dengan Chelsea. Delap akhirnya memilih Chelsea karena mereka akan bermain di Liga Champions musim depan.
masa depan Sergio Conceição di AC Milan tampaknya sudah berakhir. Massimiliano Allegri dikabarkan bakal menjadi pelatih baru Rossoneri untuk musim mendatang. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan dan Allegri sudah menyepakati kontrak. Laporan tersebut mengklaim kesepakatan untuk kontrak tersebut bernilai 5 juta euro termasuk bonus untuk 3 tahun. Kini langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kesepakatan secara resmi. Allegri bukan orang yang asing untuk Milan. Ia telah bertugas di San Siro pada Juni 2010 sampai Januari 2014. Allegri memberikan 2 gelar untuk AC Milan, yakni Scudetto dan Piala Super Italia.